Pendidikan berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Bagaimana mengaitkan pemahaman dari topik 5 dengan topik 1, topik 2, topik 3, hingga topik 4? Yang pertama, topik 1. Pendidikan mulai berkembang dari zaman penjajahan Belanda, yang mana pendidikan hanya dapat dinikmati untuk beberapa golongan seperti priai dan pejabat, sampai pendidikan pada masa penjajahan Jepang, yang mana sudah bisa dinikmati untuk semua golongan masyarakat. Dengan berjalannya waktu, pendidikan mulai mengalami pembaharuan hingga sekarang. Topik kedua, pendidikan hendaknya sesuai dengan dasar-dasar Ki Hajar Dewantara, yang mana pendidikan yang berpihak pada peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Pendidikan harus sesuai dengan nilai sosial budaya di daerah tersebut dan sesuai dengan abad ke-21. Selain itu, pendidikan hendaknya menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Topik ketiga, manusia Indonesia adalah manusia Pancasila, yaitu untuk hidup bersatu, bertanggung jawab, bekerja sama, hidup adil, dan bermusyawarah atau bergotong royong untuk memenuhi kehidupan setiap pribadi dan bersama dalam segala dimensinya. Topik keempat, dari dasar topik 3, maka pemerintah membentuk profil pelajar Pancasila yang harus diimplementasikan pendidik kepada peserta didik di antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berbhinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Sampai topik 5, runtutan topik 1 hingga topik 4 mempunyai tujuan yang ada di topik 5, yang mana hendaknya pendidikan harus berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dengan penerapan sesuai dengan dasar-dasar Pancasila dan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Bagaimana mengimplementasikan pada pendidikan nasional dan sekolah mitra mahasiswa secara khusus? Menurut saya, poin pertama, sekolah berkewajiban memberikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik seperti adanya halaman bermain, ruang UKS, serta fasilitas elektronik untuk menunjang proses pembelajaran seperti laptop, PC, ataupun Wi-Fi. Yang kedua, guru sebagai ujung tombak pendidikan bertugas memberikan motivasi dan arahan sesuai dengan semboyan dari Ki Hajar Dewantara agar peserta didik bisa selalu termotivasi dan giat dalam mengembangkan bakat mereka. Yang ketiga, pembiasaan peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti kegiatan membaca Asmaul Husna setiap hari untuk meningkatkan iman dan takwa, menyanyikan lagu daerah setiap hari untuk meningkatkan kebhinekaan global, mengerjakan tugas kelompok untuk memperkuat gotong royong, mengerjakan tugas rumah untuk meningkatkan kemandirian, aktif untuk bertanya dan menjawab dalam proses pembelajaran untuk kreativitas dan kritis dari peserta didik. Terima kasih.